Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, saya Vera Novia Widya Stuti dengan NIM 19000036067. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah materi mengenai pergaulan bebas pada remaja, yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah akhlak, dan pastinya bertujuan untuk menambah wawasan kalian mengenai pergaulan bebas dan contohnya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan pergaulan bebas dan contohnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pergaulan dan apa itu remaja. Yang pertama, ada pergaulan. Pergaulan itu merupakan salah satu kebutuhan dari makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain dan hubungan antar manusia melalui suatu pergaulan atau interpersonal relationship. Yang kedua ada remaja. Remaja merupakan individu labil yang emosionalnya sangat rentan pengetahuan yang minim dan mudahnya terpengaruh ajakan teman yang bergaul bebas, yang dimana ajakan tersebut nantinya akan membuat makin berkurangnya potensi generasi muda dalam kemajuan zaman. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pergaulan, apa itu remaja, kita juga harus mengetahui tanda-tanda pergaulan yang tidak sehat. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bagaimana pergaulan kita ikuti sehat atau tidaknya dengan melihat tanda-tanda tersebut. Yang pertama, ada suka mengamburkan harta untuk hal yang tidak baik. Nah, yang kedua, sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. Yang ketiga, munafik. Nah, munafik yaitu kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanat berkhianat, dan kalau bersumpah palsu. Kemudian yang keempat, memiliki rasa ingin mencoba dan merasakan hal negatif. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pergaulan dan apa itu remaja, serta bagaimana tanda-tanda pergaulan yang tidak sehat, langsung kita masuk ke pembahasan inti, yakni mengenai pergaulan bebas. Apa sih itu pergaulan bebas? Nah, pergaulan bebas ini merupakan sebuah bentuk perilaku yang menyimpang, yang mana kata bebas yang dimaksud ialah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Nah, pergaulan bebas juga merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Contoh dari pergaulan bebas ini seperti menggunakan narkoba, mabuk-mabukan, dunia gemerlap, seks bebas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita akan membahas mengenai penyebab dari pergaulan bebas pada remaja. Nah, di sini sudah ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pergaulan bebas pada remaja. Yang pertama, ada rendahnya kontrol diri. Yang kedua, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahayanya pergaulan bebas. Yang ketiga, nilai-nilai keagamaan cenderung kurang. Yang keempat, gaya hidup yang kurang baik. Yang kelima, rendahnya taraf pendidikan keluarga. Yang keenam, keadaan lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Yang ketujuh, minimnya perhatian orang tua. Yang kedelapan, pengaruh teman sebaya, dan yang kesembilan, pengaruh internet. Nah, setelah kita mengetahui apa saja penyebab dari pergaulan bebas pada remaja, di sini kita juga harus mengetahui bagaimana dampak dari pergaulan bebas pada remaja. Nah, di sini sudah ada dampak yang akan timbul dari pergaulan bebas. Yang pertama, kriminalitas meningkat. Yang kedua, adanya seks bebas. Yang ketiga, ketergantungan obat. Yang keempat, kesehatan menurun. Yang kelima, prestasi menurun. Yang keenam, hubungan keluarga yang renggang. Dan yang ketujuh, penyakit sosial. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pergaulan bebas, apa saja penyebab dari pergaulan bebas, dan bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari pergaulan bebas, di sini saya akan memberikan satu contoh dari pergaulan bebas, yakni perzinaan. Nah, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian zina. Zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Nah, zina ini ada tiga macam. Yang pertama ada zina alaman, yakni zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Nah, yang kedua ada zina musan. Nah, zina musan ini merupakan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau sudah memiliki suami atau istri. Nah, yang ketiga ada zina ghairu musan, di mana zina ini dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Nah, yang kedua ada hukum zina. Hukum zina ini menurut para ulama, hukumnya haram. Nah, menurut pandangan Islam, zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan keji, hina, dan buruk. Nah, yang ketiga ada hukuman bagi pezina. Nah, yang pertama itu ada dera atau pukulan sebanyak 100 kali dan dibuang serta diasingkan.
Nah, hukuman pertama ini ditujukan untuk pezina gairu musan. Yang kedua, itu ada dirajam sampai mati. Dan dirajam sampai mati ini digunakan untuk pezina musan. Nah, hukuman rajam itu dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Kemudian tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana hukuman bagi pelaku zina, kita juga harus mengetahui hukuman bagi orang yang menuduh zina atau qadzaf. Mengingat beratnya hukuman bagi pelaku zina, hukum Islam telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukum tersebut. Adapun syarat-syarat bagi orang yang menuduh zina menurut hukum Islam yang pertama, hukuman dapat dibatalkan apabila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina. Yang kedua, harus ada 4 orang laki-laki yang adil. Nah, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina, syarat yang kedua ini harus ada 4 orang laki-laki yang adil. Karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 kesaksian orang laki-laki yang fasik. Kemudian yang ketiga, setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Nah, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yakni syaratnya setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Kemudian yang keempat, apabila kesaksian yang diberikan berbeda atau salah satu mencabut kesaksiannya, maka mereka semua dijatuhkan hukuman menuduh zina. Nah, kita sudah mengetahui bahwasannya perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang buruk dan keji. Nah, untuk mendukung hal tersebut, kita juga sudah memiliki sebuah hadis serta dalil tentang perzinahan untuk menguatkan bahwa zina itu memang buruk dan keji. Yang pertama ada Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, ada Quran surat An-Nur, surat ke-24 ayat kedua, yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga ada hadis riwayat Bukhari Muslim, yang dimana pezina tidak dikatakan beriman ketika ia berzina. Nah, di sini kita juga bisa lihat apa saja sih penyebab dari timbulnya zina tersebut. Yang pertama, kurangnya keimanan. Sudah pasti, seseorang yang memiliki iman yang kurang, mereka juga pasti memiliki pengetahuan-pengetahuan tentang bahayanya zina. Nah, yang kedua, ada kurangnya menjaga pandangan. Dan yang ketiga, berkhalwat atau berduaan di tempat sepi. Yang pastinya hal tersebut nantinya akan mengundang orang ketiga atau yakni setan yang dimana menggoda kedua pasangan tersebut untuk melakukan perzinahan. Nah, yang kemudian kita juga harus mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari perzinahan. Di sini sudah ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan dari perzinahan. Yang pertama, merusak garis keturunan. Yang kedua, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan. Yang ketiga, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Yang keempat, menghancurkan rumah tangga. Dan yang kelima, merebaknya perzinahan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti AIDS, sifilis, dan lain sebagainya. Nah, lantas bagaimana dengan solusi dan penyelesaian dalam pergaulan bebas dan perzinaan? Di sini sudah ada beberapa solusi atau penyelesaian untuk menghadapi masalah pergaulan bebas dan perzinahan. Yang pertama, perlu diberikan pendidikan kerohanian agar sadar tentang akibat yang akan ditimbulkan dari pergaulan tidak sehat bagi sendiri, keluarga, dan lingkungan. Yang kedua, membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. Yang ketiga, salurkan bakat dan minat dalam hal-hal yang positif. Yang keempat, jaga diri dari pergaulan tidak sehat. Yang kelima, tidak berkhalwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis. Yang keenam, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mendoakan diri agar senantiasa dilindungi dari godaan syaitan. Yang kedelapan, membatasi pergaulan dengan lawan jenis, utamanya mereka yang bukan mahram. Yang kesembilan, melakukan taubatan nasuha, dan yang kesepuluh, menjauhi sumber zina.
Baiklah, itu tadi sudah saya jelaskan mengenai materi pergaulan bebas pada remaja, yang mana pada intinya sebenarnya pergaulan itu penting bagi makhluk sosial. Namun sejatinya kita juga harus mengetahui apakah pergaulan kita ikuti sehat atau tidak dengan melihat tanda-tandanya. Dan ketika sudah mengikuti pergaulan yang tidak sehat, kita juga harus cepat-cepat mencari solusi untuk keluar dari pergaulan bebas. Contohnya seperti pentauban nasuha. Nah, dengan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pastinya akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu tadi beberapa materi mengenai pergaulan remaja, yakni pergaulan bebas dan contohnya yakni perzinaan yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.